Ini kita akan bincang-bincang, teman-teman bisa mendengarkan pembahasan ringan tapi sangat bermanfaat karena terkait dengan living water untuk imun tubuh. Ya mungkin teman-teman belum bingung ya, atau mungkin baru pertama kali dengar apa tuh living water ya. Ya, jadi sore hari ini akan dapat kesempatannya untuk bisa mendapatkan informasi lebih jauh tentang hal yang satu ini. Dan beruntungnya saya juga bersyukur bahwa sore hari ini kita semua akan bisa mendengarkan langsung dengan seseorang berlatar belakang apoteker lulusan ITB, dan beliau adalah praktisi kesehatan natural health yang sudah mendalami konsep living water ini bertahun-tahun ya. Jadi saya akan segera mengundang langsung saja Pak Rahmat. Mas Rahmat sudah hadir bersama kita di sini. Selamat sore Mas Rahmat, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Marina. Gimana? Jakarta gimana? Ya. Oh iya ya, Mas Rahmat ini dari Bandung loh teman-teman. Iya, dari Iya. Bandung nih. Jakarta baik nih, kayaknya cuacanya lagi bersahabat sekali sekarang ini. Iya, di Bandung gimana? Lagi cerah. Biasanya jam Cerah segini ya? rada-rada mendung, tapi kali ini rada mendung sedikit, tapi terang. Oke, ya kita berharap semua nanti teman-teman yang bergabung di sini, yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung, bisa mendapatkan manfaat yang maksimal ya dari talk show ringan kita sore hari ini ya Mas Rahmat ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya, lancar sampai akhir ya. Ya. Amin. Ya, menarik ya kalau pengalaman kita sekarang ini dengan PSBB dan sebagainya, kita jadi punya kesempatan untuk eksplor teknologi lebih jauh ya, tapi tetap namanya teknologi atau apapun selalu kadang-kadang ada aja challenge ya, tapi ya sore ini lancar semua lah ya. Oke, jadi kalau kita bicara topiknya ini kan tentang living water untuk imun tubuh ya Mas Rahmat ya. Sebelum lebih jauh kita Mas Rahmat nanti membahas tentang ini, mungkin bisa dijelaskan dikit nggak living water itu apa sih sebenarnya? Karena kalau saya dengar living water, saya jadi mikir emang ada dead water gitu ya. Gimana tuh Mas Rahmat? Silakan. Ya, tadi seperti dibilang, kita sebenarnya ngulang ya kemarin ya. Sorry yang kemarin ikutan, aduh ada tantangannya ya. Nah kali ini kita perbaiki ya, mudah-mudahan informasinya lebih lengkap. Karena kalau ngobrolnya bareng seperti ini kan bisa lebih enak ya, lebih interaktif. Oke, saya mau jelasin tentang living water. Ya, living water itu adalah air. Ya, kita tahu lah ya, air hidup. Nah, karena kenapa bisa begitu? Karena air itu ternyata dia bisa menyimpan energi seperti itu. Nah, living water ini adalah air yang dia punya kandungan oksigen tinggi. Nah, kemudian secara struktur dia punya ukuran partikel strukturnya itu lebih teratur. Dia lebih teratur, kemudian kandungan oksigen dari si living water ini jauh lebih tinggi dibandingkan air pada umumnya. Nah, si living water ini biasanya kita sebenarnya sudah mulai mengenal, dan sebagian orang awam bilang bahwa air-air di tempat-tempat tertentu itu punya kemampuan untuk menyembuhkan. Misalnya air Zam-Zam, kalau Muslim itu ada air Zam-Zam, kemudian ada Lourdes gitu, kemudian air di Sungai Gangga dan seterusnya, atau air doa, air yang diberikan kata-kata yang positif, air yang diberikan doa, dan ternyata itu secara struktur dia bisa menjadi heksagonal, dan itu membantu penyembuhan seseorang. Karena pada saat seseorang itu sakit kemudian minum air living water tadi, maka air tadi dia akan membantu si peredaran darah menjadi lebih lancar karena ukuran partikelnya lebih kecil, dan dia bisa nampung oksigen lebih banyak, sehingga kandungan oksigen dari dalam darah tadi itu lebih tinggi, sehingga orang tersebut jadi jauh lebih sehat. Nah, pada banyak kasus ya, saya dengar banyak cerita gitu, ada orang yang sakit stroke, kemudian dia stroke-nya jadi gitu, sakit, kemudian datang ke tempat suci, ke umroh seperti itu, pulang dari sana sembuh. Nah itu karena setelah minum air Zam-Zam itu tadi. Dan atau mungkin dulu juga kita pernah dengar ada orang yang dia ngobatinnya dengan minum air yang didoain gitu. Ternyata pada saat itu seseorang itu dia berdoa, kemudian vibrasinya dari hati orang tersebut dia memang benar-benar bersih gitu ya, jiwanya benar-benar murni, itu ditangkap oleh si air. Ternyata si air itu dia berubah strukturnya jadi bagus,
dan dia pada saat orang itu minum, orang itu jadi sembuh. Bahkan sakitnya sakit apapun ternyata. Ada kejadian seperti itu. Jadi karena sebenarnya intinya adalah peredaran darahnya dia jadi bagus. Sirkulasi darahnya dia jadi bagus, suplai oksigen jadi bagus, suplai makanan jadi bagus. Karena prinsipnya kalau suplai makanan dan suplai oksigen itu bagus ke dalam sel, maka si sel dia akan cukup energi, cukup tenaga untuk memperbaiki dirinya. Karena kan energi itu sama seperti kita punya uang lah. Misalnya seperti inilah, orang punya rumah misalnya, kemudian ada satu bagian rumah yang bocor, yang rusak. Kalau orang itu punya uang kan tinggal suruh tukang bayar aja, suruh tukang perbaiki. Nah kalau sel tubuh kita siapa yang dibutuhkan energi juga, tapi bukan uang yang dibutuhin, tapi dalam bentuk energi dan suplai oksigen. Nah kalau itu terjadi, maka si sel itu akan melakukan namanya proses self healing. Memang untuk terjadinya proses self healing ini dibutuhkan kondisi yang tepat, kondisi yang pas, seperti itu. Jadi baik itu maksudnya kondisi yang pas ini dalam hal ini misalnya cukup oksigen, cukup makanan, oksigen, makanan, kemudian juga frekuensi yang pas. Karena misalnya kalau makanannya bagus, kemudian oksigennya juga bagus, tapi kemudian juga mood seseorang itu nggak bagus, misalnya dia stres, itu ternyata juga berefek. Jadi ada frekuensi pikiran, juga ada pengaruh, pikiran, betul. Jadi ada 3 faktor itu pengaruh untuk kesehatan seseorang, untuk proses self healing. Karena prinsipnya yang saya pahami adalah tubuh itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya atau disebut self healing tadi. Dan memang sejak zaman lama gitu orang-orang Socrates gitu ya, orang-orang yang ahli kedokteran, ahli farmasi zaman dulu, itu mereka bilang bahwa ada bromaka, ada farmaka. Farmaka itu obat, bromaka itu makanan. Pilihannya, kamu mau menjadikan obat ini sebagai makanan atau mau menjadikan makanan ini sebagai obat. Karena kalau misalnya farmaka itu, obat itu jadi makanan, nah, kejadian saat ini, ada orang yang sakit tertentu, misalnya diabetes lah, misalnya jantung atau apa, mereka makan sehari 3 kali, itu kayak makan. Iya, dan itu juga terus-menerus gitu ya? Terus-menerus, long term. Dan kita benar-benar jadi makanan ya? Betul, dan itu kita tahu bahwa walau bagaimanapun, yang namanya obat itu pasti ada efek negatif, karena dia tidak kompatibel dengan tubuh kita. Dia ada zat-zat tertentu itu tidak kompatibel dengan tubuh kita untuk jangka panjang. Walaupun misalnya kalau untuk jangka pendek ya, untuk short term atau dosis tertentu yang dikontrol, itu mungkin masih oke. Tapi masalahnya adalah pada saat orang itu sepuh, mulai senior gitu ya, itu bisa jadi kondisi tubuhnya, sel-sel tubuhnya mulai turun. Sehingga fungsi self healing-nya nggak bisa maksimal. Nah pada saat itu terjadi, penyakit mulai jalan gitu. Jadi kembali lagi ke air. Jadi air itu tadi ada living water, sekaligus juga ada dead water. Ada dead water ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kembali lagi bicara living water tadi, wah ini kalau ngobrol dengan teman-teman ya, kalau kita ngobrol dengan Mas Rahmat ya, tanya satu tuh, wow, luas banget penjelasannya ya. Jadi kalau yang belum ready, belum ada catatan sekarang kesempatan deh ambil buku ya, nyatet. Wah, ini saya juga sambil nyatet nih. Sentil dikit ilmunya keluar semua ya. Thank you loh Mas Rahmat loh. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya. Nah, tadi balik lagi kalau sederhananya jadinya kalau bicara tentang living water ini kita konsumsi, efek langsung yang kita nggak rasakan efek langsungnya, atau sebenarnya di mana di bagian tubuh yang itu langsung bisa berefek gitu kalau living water ini? Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya, karena kebetulan saya memang saya pelajari teori, tapi juga saya praktek di lapangan. Jadi saya praktek di lapangan. Secara prinsip ini simpel banget sih. Memang ini bahasa awam ya, bukan bahasa yang sangat ilmiah dan sebagainya. Sebenarnya pada saat kondisi tubuh itu sakit, itu sebenarnya secara prinsip itu si tubuh itu si sel dalam tubuh tadi kekurangan oksigen. Dia kekurangan oksigen sehingga dia jadi merasa sakit. Memang ini sangat simpel. Karena kalau mau tahu ceritanya tentang terjadinya proses sakit, itu ada prostaglandin lah, ada apa segala macam. Itu ada rumit. Tapi prinsipnya adalah seperti itu. Jadi dia seperti itu. Nah, saya banyak menemukan orang-orang yang misalnya bengkak misalnya. Orang itu bengkak. Itu kan bengkak atau udem ya, bahasa ilmiahnya itu udem atau bengkak gitu. Nah, bengkak itu kan sebenarnya darah yang nggak lancar. Nah, pada saat dia konsumsi living water tadi, itu dia bisa membantu si struktur air yang ada di sini itu
itu si strukturnya dia jadi lebih kecil partikelnya. Sehingga yang tadinya mungkin misalnya ini sebesar ini, kemudian dia nggak bisa masuk karena dia jadi kecil, dia bisa masuk. Dia jadi masuk, bisa jadi masuk. Akhirnya apa? Jadi bengkaknya kempes. Ada seperti itu. Kemudian sakitnya juga banyak yang kejadian yang misalnya sakit tertentu, kemudian dia sakitnya mulai berkurang. Itu juga ada pengaruh. Nah, beda dengan obat. Kalau misalnya obat, kenapa dia bisa menghilangkan sakit? Karena dia memang menekan rasa sakit. Painkiller itu dia cara kerjanya dia itu menekan rasa sakit. Rasa sakit adanya di mana? Di sini, di otak. Itu yang ditekan. Jadi hanya rasanya aja, rasanya ya, aja, merasakan aja gitu ya. Supaya kita dihilangin, supaya nggak ngerasain itu. Apalagi misalnya kalau kita bicara lebih kuat lagi, painkiller, tapi dia kategorinya psikotropik, apalagi narkotik. Narkotik itu dia penghilang sakit, tapi kuat. Sakit. Sangat kuat. Jadi dengan kata lain bisa merusak yang lainnya malahan gitu ya? Bukan. Jadi dia itu si narkotik ini dia bisa menekannya utuh. Jadi sakitnya benar-benar hilang. Sakitnya benar-benar hilang. Tapi masalahnya dia kan ada kalau misalnya konsumsi jangka panjang, dan dia harus keluar pakai resep dokter kan. Apotek sendiri nggak bisa keluarin itu. Misalnya saya di apotek nih, apoteker nih, saya di apotek. Kemudian ada orang minta obat itu, ada golongan obat narkotik, itu nggak boleh saya keluarin begitu aja. Karena saya harus ada resepnya, harus permintaan dari dokter. Permintaan dari dokter bahwa baru saya bisa kasih resepnya. Dan itu pun saya harus lapor. Saya harus lapor karena ini ada kecenderungan obat-obat seperti ini kalau misalnya orang yang nggak mengerti, kemudian juga tanda kutip ya jahat begitu, ini bisa juga dimanfaatkan. Jadi benar-benar kenapa obat tertentu kan ada golongan obat kan, ada obat yang warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, ada K gitu ya, ada psikotropik, ada narkotik. Itu kelompok obat yang berdasarkan ada siapa yang boleh mengeluarkan, siapa yang nggak boleh. So, obat yang hijau itu boleh bebas gitu. Tapi kalau obatnya warnanya merah, nah itu nggak boleh sembarangan. Apalagi kategorinya psikotropik, narkotik, itu harus dokter yang keluarin. Jadi kalau sepintas obat itu lebih ke sebenarnya supaya kitanya nggak terlalu merasakan sakitnya lagi, tapi sebenarnya sumbernya masih ada di situ gitu ya? Iya, belum tentu benar-benar hilang. Oke. Dan ini kalau jangka panjang ya lama-lama ya sel itu otomatis makin rusak gitu ya jadinya ya? Ya, karena walau bagaimanapun obat itu pasti ada efek samping. Dan pada saat orang konsumsi, apalagi jangka panjang gitu ya, itu pasti ada itu dia obat itu kan dia di tubuh itu dia akan didetoksifikasi oleh organ namanya hati. Kemudian dia akan darahnya itu disaring oleh ginjal. Makanya dua organ ini, hati dan ginjal ini akan menyebabkan yang sakit kalau seseorang ini konsumsi obat jangka panjang. Nah, makanya dua organ ini yang bisa menyebabkan itu. Nah, saya melihatnya konsep misalnya self healing. Ini justru dia memperbaiki ini tanpa pakai obat-obatan tadi, walaupun kita tetap butuh. Kita tetap butuh obat itu, tapi kalau misalnya bisa berbarengan itu jauh lebih bagus gitu. Karena konsepnya, salah satu dari komponen dari self healing itu air, living water ini ada pengaruh. Seperti itu. Ya, kemarin itu kan sempat Mas Rahmat sempat singgung tentang kaitannya dengan tubuh asam dan bagaimana living water ini bisa akhirnya berdampak bagus gitu ya untuk tingkat keasaman tubuh lah, dan itu mungkin bisa dijelaskan dikit lagi nggak sekarang ini? Oke. Jadi kan prinsipnya gini, living water tuh dia kan air, dia strukturnya heksagonal, dia mengandung oksigen lebih tinggi, dia bisa nampung oksigen lebih banyak. Nah, pada saat dia masuk ke tubuh, karena dia kandungan oksigennya tinggi, badan jadi basah. Tubuh jadi basah. Ya? Karena kan orang sehat itu ternyata, ini penelitian terakhir itu, orang sehat itu, pertama suhu tubuhnya 36 derajat sampai 37 derajat. Mau suku bangsa apapun, mau kulit warna apapun gitu ya. Jadi suhunya 36-37 derajat. Yang kedua, pH darahnya di 7,35 sampai 7,45. Jadi sedikit basah. Sebenarnya darah kita sendiri itu sifatnya itu sebenarnya buffer sebenarnya. Dia larutan dapar sebenarnya. Jadi kalau dia jadi larutan dapar tuh gini, kalau orang kimia mengerti tentang ini. Jadi larutan dapar tuh gini, misalnya larutan, dia dikasih sedikit asam atau dikasih sedikit basa, dia nggak berubah. Dia akan bergeser sedikit, tapi dia akan seimbang lagi. Si tubuh kita tuh udah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita minum obat dalam dosis tertentu, itu kan sebenarnya
Obat itu kan racun, kalau bagaimanapun. Yang membedakan racun sama obat cuma dosisnya aja, sama penggunaan yang tepat, hanya itu aja. Kalau penggunaannya nggak benar, dosisnya nggak benar, ya nggak benar tuh. Itu jadi racun. Nah, jadi pada saat dia konsumsi itu kan racun sebenarnya masuk ke tubuh lewat darah kan. Nah, si darah itu dia punya kemampuan untuk melakukan homeostasis. Dia akan jadi larutan datar, dia ditambah asam atau ditambah basa, dia akan tetap aja pH-nya segitu. Jadi ada semacam kemampuan itu. Tapi kalau berlebihan, dia jadi asam. Nah, pada saat asam, jadilah orang itu sakit. Jadi artinya kalau udah sakit itu, artinya orang ini sudah berlebihan. Ya, jadi si darahnya udah nggak bisa kontrol lagi. Sendiri. Betul, gitu ya. Itu poinnya. Karena jadi dia udah nggak bisa kontrol lagi, akhirnya si tubuhnya jadi cenderung asam. Cenderung asam jadinya, karena dia udah nggak ada namanya istilah kapasitas dapar. Kapasitas dapar itu misalnya dia bisa nampung toleransi benar. Misalnya dia bisa sampai 10 misalnya. Kalau di bawah 10 dia masih bisa tahan. Kalau kita bawa beban berat itu 10 kilo masih, tapi kalau udah 11 kilo udah kita nggak bisa lagi. Nah, itu kayak gitu kurang lebih. Jadi pada saat seperti itu, nah kalau orang sakit ini, orang sakit ini berarti dia udah kelebihan sebenarnya. Makanya dia tubuhnya cenderung asam. Apalagi kalau kita bicara cancer. Orang cancer itu pH darahnya itu 5 sampai 5,5. Sangat asam. Memang tubuh kita tidak seluruh bagiannya basa, enggak, ada bagian tubuh tertentu juga yang asam. Contoh misalnya di lambung, asam lambung itu dia asam, pH-nya bisa 4 itu kurang lebih ya, sekitar 4, sekitar 5, bahkan mungkin lebih kecil dari itu. Karena fungsinya apa? Dia mengaktifkan enzim. Ada enzim yang fungsinya untuk menetralkan daging. Dia harus asam dia kondisinya, nggak bisa enggak. Makanya kalaupun basa itu berlebihan itu juga nggak bagus. Karena tetap dibutuhkan. Jadi basa berlebihan nggak bagus juga ya. Jadi ada kondisi tertentu. Nah, tadi kita bicara asam basa itu secara keseluruhan. Tapi pada organ per organ itu ada keunikan masing-masing. Tapi secara prinsip tadi orang sakit itu pH darahnya itu asam. Di bawah 7, jadi kan ada standar kan 0 sampai 7 itu netral, di atas 7 itu basa, di bawah 7 itu asam. Nah, darah ini di 7,35 sampai 7,45. Dia sedikit basa sebenarnya. Nah, sehingga itu hubungannya dengan konsumsi tadi, hubungannya dengan minum living water ini itu akan membuat si tubuh itu menjadi sedikit basa. Menjadi basa seperti itu. Oke. Jadi nyambung. Iya, nyambungnya ke sana ya. Jadi kayak misalnya ke peredaran darah itu ya. Kalau misalnya tubuh asam itu yang peredaran darahnya kental itu ya, Mas ya? Nah, itu yang hubungannya dengan kental itu hubungannya nanti dengan partikel yang larut di situ. Kan sebenarnya kelarutan itu di situ. Makanya kenapa kita minum air sebaiknya 8 jam. Karena walau bagaimanapun komponen tubuh kita nih, itu 60 sampai 80% tergantung organnya di mana, itu air. Bahkan ada satu profesor dokter, dia bilang bahwa orang itu bukan sakit, orang itu kurang minum. Karena pada saat dia minumnya cukup, maka kan sirkulasi darahnya jadi bagus. Si organ yang sakit tadi, dia akan dapat asupan makanan, dapat asupan minuman, air yang cukup, oksigen yang cukup, sehingga yang terjadi, si sel ini menjadi menyembuhkan dirinya. Makanya si dokternya bilang begitu. Kalau airnya kurang, ya nggak kurang dong suplainya gitu. Jadi sebenarnya sederhana ya untuk sehat ya, harusnya Sederhana. Ya. Dan kalau misalnya sudah sampai sakit ya tadi itu, tubuh sudah tidak toleran, sehingga timbul gangguan sampai ke organ-organnya itu, mengganggu fungsinya. Betul, gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya istilahnya orang sakit hari ini, itu kerusakannya sudah sebelumnya gitu ya. Iya. Cuman baru kerasanya sekarang. Dan kalau udah kerasa itu sebenarnya sudah alarm tuh ya sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya yang namanya sakit itu tanda dari tubuh, dia ngasih tahu ke kita. Sama dengan kalau misalnya gini, kita kebakar nih, tangan kita kebakar, panas kan? Udah kita sakit. Itu sebenarnya si tubuh ngasih tahu itu bahaya buat kamu. Coba kalau yang mati rasa. Ada orang yang mati rasa kan? Dia kebakar, dingin aja, dia cuek aja kan. Padahal tangannya kebakar. Nah itu berarti udah nggak normal terus tubuhnya. Alarmnya udah nggak jalan. Betul, udah nggak jalan lagi berarti. Oke, wah menarik banget nih. Sebentar nih, Mas Ral, saya lihat
kalau udah lihat kamera nih ketahuan deh nih nanti usia ya, kacamata nggak bisa dihindari. Ya, jadi ya itu seperti itulah pentingnya ya air untuk tubuh kita sebenarnya ya. Sementara kan banyak orang yang mikir ya udah makan makanan yang sehat aja gitu ya, tapi ya minumnya ternyata ya kalau nggak haus nggak minum gitu ya. Apalagi mungkin kayak anak-anak ya, anak remaja tuh kayaknya mereka juga jarang-jarang tuh minum air gitu ya. Itu bisa aja nanti setelah setahun 2 tahun efeknya baru terasa gitu ya. Betul. Jadi intinya begini, itu kan sifatnya kumulatif. Sama seperti mungkin kita juga pernah dengar kan berkali-kali bahwa sistem imun itu tubuh seseorang itu dibangun bukan sesaat, bukan saat itu aja, tapi dia perlu proses. Itu juga sama. Jadi sebenarnya habitnya kita yang dibangun itu sebenarnya sakit atau sehat itu kan sebenarnya akibat perbuatan kita sendiri. Iya. Sebenarnya kan begitu kalau kita mau jujur gitu ya. Sebenarnya kan sehat atau sakit itu adalah akibat perbuatan diri sendiri. Itu hanya konsekuensi aja sebenarnya. Konsekuensi dari kita memperlakukan tubuh kita seperti sendiri apa. Gitu ya. Iya. Wah, kadang-kadang kan itu juga nggak sadar gitu ya. Kayaknya pokoknya kebanyakan orang tuh makan, minum ya yang enak di sini aja nih katanya ya. Tapi nggak lihat kelanjutannya tuh. Betul. Apalagi sekarang banyak yang lebih banyak stay at home, kayaknya lebih bervariasi itu yang dimasukin ya. Nggak dapet variasi pemandangan, variasi rasa. Makanya di situ ya butuh namanya kontrol makanan dan sebagainya. Makanya kalau kemarin kan saya pikir di agama apapun ada namanya puasa kan. Salah satu poinnya puasa itu adalah kontrol kan. Itu sebenarnya kan kontrol dengan itu, karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, orang-orang yang kekurangan gitu ya, mereka kurang makan ya karena memang nggak punya kemampuan untuk membeli kan, nggak punya duit untuk itu. Tapi kalau misalnya orang yang sudah berkecukupan, itu kemampuannya dikontrol. Karena uang udah ada, punya uang segala macam ada. Kalau nggak bisa, ini kan dia segala macam dimakan, sakit juga. Betul. Akhirnya nggak enjoy juga life-nya. Ya sayang banget gitu ya, duitnya malah lari ke obat jadinya ya, pengobatan lah gitu. Nah, balik lagi nih Mas Rahmat yang tadi tentang air, kan itu berarti bicara living water. Sementara kan kita nggak banyak yang tahu ya, saya juga baru dengar tentang manfaat living water ini seperti ini gitu, jadi nggak aware. Sebenarnya kalau yang kita konsumsi, kita minum sehari-hari itu berarti kemungkinan besar bukan living water ya, tadi yang dibilang dead water itu. Ada kemungkinan besar seperti itu. Memang ada tempat-tempat tertentu yang dia itu memang sudah dengan sendirinya living water. Misalnya air-air yang di tempat pegunungan, yang segar, yang belum ada terjamah orang, belum ada polusi dan sebagainya, itu living water. Tapi pada saat dia itu tadi ya, bagus ya. Karena energinya alam itu kan positif untuk tubuh kan. Tapi kalau dia bicara secara umum, misalnya itu sudah terkontaminasi misalnya dari limbah rumah tangga, kemudian dari polusi. Nah, termasuk salah satu polusi yang pengaruh juga terhadap air itu adalah polusi radiasi. Karena ternyata si polusi radiasi ini dia itu termasuk kata-kata kita ngobrol ini kan sebenarnya frekuensi. Jadi frekuensi itu ada frekuensi tertentu. Jadi tubuh manusia itu dia ada frekuensinya sendiri. Ada frekuensi tertentu. Bahkan sampai di level sel tubuh kita, itu si sel itu dia ada frekuensi tertentu. Misalnya segini. Dia akan bergetar di situ aja. Kalau dia udah mulai lebih, itu mulai sakit organ itu. Atau bisa kurang, itu udah sakit orang itu. Jadi ada frekuensinya, frekuensi tertentu. Nah, termasuk si air ini, dia juga sangat sensitif terhadap frekuensi. Termasuk dalam hal ini, frekuensi ini bisa jadi radiasi. Kalau radiasi itu kan, itu dia frekuensinya, itu jutaan kali lipat dibandingkan tubuh kita kan. Karena itu buatan supaya dia bisa, apalagi kalau kita teknologi ya. Kayak gini nih, kita lagi pakai gadget nih. Lagi seperti ini ya. Jadi dulu kan ada 2G, ada 3G, ada 4G, sebentar lagi 5G. Itu frekuensinya makin lama tuh makin tinggi dan itu mempengaruhi air. Ternyata mempengaruhi air, dan tubuh kita tuh 70-80% tadi air. Sehingga dia akan mempengaruhi. Dan efeknya kemana? Efeknya adalah dia memecah air di tubuh. Jadi air dalam tubuhnya kita dipecah, karena dipecah dia berkurang volumenya. Karena berkurang volumenya darahnya kental. Karena darahnya kental, sirkulasi keganggu, suplai oksigen, suplai makanan keganggu. Jadilah sakit organ itu. Sel itu sakit. Waduh.
Organnya sakit, Gimana? jaringannya Buset sehat, deh. organnya sakit, orangnya Kayaknya sakit. ini kayaknya ini nggak banyak yang tahu nih tadi. Bisa diulang lagi nggak, Mas? Jadi Oke. maksudnya dari Oke. radiasi itu dia memecah atau Jadi gimana tadi? radiasi ini dia memecah air di tubuh. Tubuh manusia itu dia pada Oke. saat kena radiasi itu dia pecah, berkurang Hmm. volumenya. Pecah, berkurang volumenya. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya volume air dalam darah itu Jadi berkurang. berkurang. Kalau volume air darah berkurang, darahnya jadi kental. Kalau darahnya kental, Oke. sirkulasi darahnya terganggu. Kalau sirkulasi Ya darahnya udah. terganggu, suplai oksigen, suplai makanan keganggu. Akibatnya apa? Selnya kelaparan. Tadinya selnya sebesar gini karena kita kurang makan jadi kurus, kering, mengecil. Hmm. Karena dia ukurannya jadi mengecil seperti ini, ya fungsinya juga mengecil lah. Fungsinya nggak maksimal. Akibatnya apa? Si Nah. sel ini sakit. Kalau selnya ini sakit, organnya sakit, jaringannya sakit, organnya sakit, orangnya sakit. Sakitnya Ya. namanya apa? Tergantung organnya apa. Kalau organnya di ginjal, yang namanya penyakitnya sakit ginjal. Kalau yang sakitnya di jantung, Hmm. namanya sakit jantung, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah Jadi ini ini dia nih ya. pengaruh radiasi. Jadi Iya. Jadi. termasuk juga ini ada nyambung juga karena kesehariannya, ini termasuk juga dengan kata-kata. Kata-kata Hmm. itu pun juga ada pengaruh, ada frekuensinya, itu ada Frekuensi tadi ya. pengaruhnya. Betul. Makanya ada penelitian kan yang dilakukan si Masaru Emoto yang dari Jepang itu, dia lakukan penelitian kan terhadap air. Nah, yang dia lakukan tes itu adalah air yang dikasih kata-kata negatif, kemudian dikasih musik metal, dikasih musik musik tertentu gitu, klasik seperti itu, kemudian Ya, ya. dibacain doa dan sebagainya, itu secara struktur dia berubah beda-beda. Oke. Beda-beda dan termasuk juga yang dilakukan secara langsung. Kebetulan saya sendiri pernah melakukan itu. Kita bisa tes itu air dengan nasi baru, nasi yang baru matang, masukin ke wadah gitu. Satu disimpan di jauh gitu, di jauh lah, dikasih di tempat yang jauh. Yang satu dikasih kata-kata positif, yang satu dikasih kata-kata negatif. Yang kata-kata negatif ini jadi rusak, dia jadi bau busuk. Tapi yang kata-kata positif ini relatif lebih bersih, bahkan ada sedikit lebih bersih lah dibandingkan ini. Artinya itu ada pengaruh. Sehingga kan berkembang sekarang orang gimana sih ngedidik anak dengan kata-kata positif gitu. Seperti itu. Jadi kalau itu nasi, anggap kalau itu adalah tubuh kita nih, kan kita cairan nih tadi katanya ya 70-80%. Jadi kalau orang ngomongnya negatif, marah-marah lah apa segala macam, itu sebenarnya dia juga lagi merusak sel tubuhnya sendiri jadinya ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara begini, kalau misalnya orang itu negatif sama kita, sama orang lain dan sebagainya, dia sedang merusak dirinya sendiri sebenarnya. Menghukum dirinya dong. Menghukum dirinya sendiri. Dan memang penelitian terakhir kan penderita sakit-sakit tertentu itu memang karena dia tubuhnya asam, ya salah satunya karena energi negatif itu, emosi negatif yang ada di situ. Oke, wow. Fantastik nih informasinya. Jadi kita harus jaga kata-kata. Kayaknya ini sebenarnya pesan yang sudah didengar lama, baik dari orang tua, kebanyakan juga dari mungkin oma, opa, nenek, kakek ya selalu menjaga kata-kata gitu. Tapi kayaknya lewat aja ya. Sebenarnya ya efeknya ke diri kita sendiri itu tadi ya, ke cairan tubuh segala macam. Nah, menarik nih. Tadi Mas Rahmat sempat singgung punya pengalaman semacam, maksudnya ada tadi singgung tentang pengalaman kayak, kalau saya nggak salah dengar ya, nanti dikoreksi, kayak mengobati orang lewat konsep ini ya. Maksudnya tadi. Saya mau mungkin sedikit kalimatnya saya lebih cenderung membantu lah ya, karena prinsip yang saya lakukan bantu orang lewat itu adalah dengan mempercepat pemulihan kondisi orang yang sakit tadi. Karena konsepnya adalah si tubuh orang itu tadi yang menyembuhkan. Karena kan sebetulnya dokter yang paling hebat itu siapa sih? Dokter yang paling hebat itu adalah tubuhnya sendiri. Karena pada saat tubuhnya asal ada syarat, dia cukup oksigen, dia cukup makanan, kemudian frekuensinya juga tepat, itu akan membuat dia menjadi dokter buat tubuhnya itu sendiri. Gitu. Termasuk di dalamnya dibutuhkan air tadi. Nah, jadi lebih ke situ. Nah, sehingga yang saya lakukan, saya banyak membantu penderita kanker, stroke, kemudian gagal ginjal, kemudian jantung, autism,
Kalau sakit yang diabetes, yang seperti itu ya banyak banget lah. Tapi yang saya sebut tadi penyakit-penyakit itu kan tanda kutip penyakit mahal, penyakit mahal kan. Jadi orang lebih aware gitu. Dan memang ada mindset di khususnya di masyarakat kita pada umumnya, orang akan bicara berinvestasi dengan kesehatan itu pada saat sakit. Jadi memang orang itu seringkali yang terjadi pada saat dia kehilangan kesehatan, dia merasa bahwa sehat itu mahal. Sehat itu mahal, padahal itu semua adalah harus kita upayakan. Kesehatan itu harus kita upayakan, harus kita ikhtiarkan. Ini sekaligus reminder nih untuk saya ya tentang investasi kesehatan itu ya. Jadi jangan sampai tunggu sampai harus sakit dulu ya, baru kita bisa merasakan sebenarnya sehat itu sangat-sangat bernilai seperti itu ya Mas Rahmat. Nah tadi singgung tentang membantu orang. Kalau dari membantu orang untuk pulih gitu ya, dari konsep yang living water ini. Kalau dari pembicaraan yang tadi sudah tercover, itu kan bicara lewat kata-kata positif. Saya tuh ngebayanginnya nih, kebetulan ada air minum juga nih di sini. Jadi maksudnya kita doakan air ini, dan memang dilakukan banyak di luar juga ya. Seringkali kan orang mendoakan kemudian diminta minum airnya gitu ya, atau air zam-zam, air nur, kayak gitu. Nah kalau konsepnya Mas Rahmat, lewat living water ini juga apakah memberikan juga mereka air yang didoakan atau gimana? Bisa di-share nggak seperti apa pengalamannya? Jadi sebenarnya tadi dengan cara mendoakan, misalnya kalau teman-teman Muslim gitu ya, Bismillah dulu, baca doa dulu. Kalau sebelum, karena setiap yang kita lakukan ada doanya, ada Bismillahnya dulu. Jadi Bismillah dulu, mau minum, mau makan, mau ngapa-ngapain, semua tuh ada doanya semua. Itu kan sebenarnya memberikan energi positif kan sebenarnya seperti itu. Ini sekaligus reminder saya juga ya, ngomong orang lain ya. Jadi saya ngomong buat diri saya sendiri ya. Jadi itu. Nah kemudian tapi masalah yang jadi tantangannya, nah sebagian orang juga melakukan meditasi, orang melakukan yoga gitu kan. Atau misalnya kalau teman-teman yang Muslim itu dia lakukan sholat tahajud tengah malam, sepertiga malam terakhir. Itu adalah kondisi-kondisi alfa. Kondisi-kondisi di dalam tubuh lebih rileks, lebih tenang. Dan itu adalah salah satu kondisi yang memang dibutuhkan untuk proses tubuh melakukan self-healing. Nah, yang jadi tantangannya adalah, kalau yang berhubungan dengan kita kontrol emosi dan sebagainya, itu kadang-kadang manusia itu dipengaruhi oleh namanya lingkungan. Jadi nggak stabil. Jadi saat ini moodnya, kalau moodnya lagi bagus, di sekitar gitu ya. Ada pengaruh. Ada pengaruhnya. Bagus ya bagus gitu ya. Nah, ada pengaruh itu gitu. Ada faktor moody di situ. Ada faktor moody. Sehingga stabilitas frekuensi yang dihasilkan itu nggak stabil. Jadi fluktuatif gitu ya. Fluktuatif gitu. Nah, karena fluktuatif itu maka dibutuhkan kita perlu cari alternatif yang lain. Nah, kalau saya punya alternatifnya adalah saya menggunakan teknologi. Karena kalau teknologi ini dia akan sifatnya, dia akan konstan. Dia tidak ada pengaruh dengan emosi ya, dengan mood. Dia nggak ada pengaruh dengan mood. Namanya teknologi ya gitu aja. Gitu kan. Mau gimana pun ya tetap aja dia seperti itu kerjanya gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya menggunakan alat itu menggunakan manfaatkan teknologi, dan teknologi ini dari Jerman. Karena sejujurnya kalau untuk urusan teknologi, kebetulan saya kuliahnya dulu ada teknologinya, Institut Teknologi Bandung gitu. Jadi ada teknologinya. Jadi kalau saya nerima gitu aja kayaknya saya harus bertanggung jawab dan saya gitu. Jadi apapun yang saya gunakan, saya benar-benar cari tahu dulu lebih detail. Sebenarnya apa sih sebenarnya ini penjelasannya seperti apa? Ini make sense atau tidak gitu, sehingga saya benar-benar sangat selektif pada saat memilih produk misalnya yang berhubungan dengan teknologi, hubungannya misalnya dengan air misalnya. Saya akan cari produk terbaik yang memang itu secara teknologi benar-benar sangat bagus. Dan saya kalau kita bicara teknologi dan itu Jerman, kalau saya gunakan yang dari Jerman ya, yang saya dari Jerman. Nah itu benar-benar kelihatan. Kayaknya kualitasnya udah banget lah ya. Nggak dipertanyakan lagi lah. Kalau orang dengar produk Jerman udah tahu lah. Betul. Karena saya sendiri nggak bergerak di bidang bukan background teknologi seperti Mas Rahmat, tapi kalau dengar produknya teknologi Jerman tuh kayaknya udah jaminan gitulah ya, kayaknya ini much better lah. Betul, karena saya tahun 2001 sampai 2004 itu saya pernah kerja di pabrik farmasi.
Ini Oke. cerita nih, Ya, 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 cerita. ya. Boleh nih, boleh dibagi. Jadi cerita di misalnya perusahaan lokal lah ya. Waktu saya kerja di satu perusahaan, misalnya kalau perusahaan lokal nih A, itu kan ada Mhm. QC-nya. Ya, Nah, quality pada saat control ya. quality control ya, yang di quality control itu yang dicek di obat itu kadarnya. Kadar ada jadi dalam obat itu ada zat aktif, ada bahan pembantu. Nah, zat Oke. aktif itu misalnya parastamol, nah itu nama zat aktifnya parastamol. Tapi bahan pembantunya di situ ada talak di situ. Di situ ada amilum di situ ada pengawet, di situ ada pemanis kalau saya Hmm. seru dan nah itu namanya penambah zat tambahan. Hmm. Ada komposisinya tertentu, ada formulanya tertentu. Nah, kalau di perusahaan yang lokal itu dia dicek kadar zat aktifnya aja. Misalnya harus Hmm. kadarnya 98%. Kalau di bawah Oke. itu dia harus tidak lulus. Reject lah Nah, ya. reject. Nah, biasanya kalau reject seperti itu, kalau mungkin diproses ulang. Oke. Tapi kalau perusahaan-perusahaan tertentu di negara-negara maju, PMA ya, dia masuk Hmm. perusahaan itu kemudian dicek, ternyata kadarnya nggak lulus, itu dibuang. 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 Jadi bukan di Bukan proses kembali diproses, gitu dia ya. dibuang, dia buang bahkan Oke. ada tertentu tuh, bahkan yang dicek itu bukan hanya zat aktifnya, tapi bahan pembantunya. Kalau kita Oh, nggak tes pembantunya ya udah aja, tapi ini dites juga ininya, dan itu menunjukkan kualitas dari satu proses ya. company, satu proses, satu company, hubungannya nanti dengan negara. Jadi kita bisa Hmm. lihat ini misalnya ini X negara mana gitu, negara A, ini negara B, ini ketahuan. Hmm. Karena tuh Hmm. makanya pada saat dengar Jerman, oh oke, udah deh Udah kalau kayaknya ngomongin udah pasti Jerman lah udah ya. deh aman deh, gitu. Jadi relatif ini, jadi saya memilih dalam hal ini untuk masalah ini karena punya pengetahuan itu gitu, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mulai misalnya melirik-melirik teknologi gitu ya pastikan dari yang memang sudah kualitasnya benar-benar bisa dibilang menjadi jaminan lah ya, jangan sampai salah juga kan ini bicara untuk tubuh kita gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, pengalaman Mas Rahmat bisa di-share nggak? Misalnya kalau selama ini kliennya tuh yang case-nya seperti apa, kemudian bisa terbantu dengan teknologi ini ya, tadi sempat singgung itu ya, atau gimana tuh ceritanya? Apakah Oke. mereka datang ke Mas Rahmat atau gimana gitu? Oke, saya kebetulan beberapa tahun terakhir ini memanfaatkan teknologi juga. Saya memanfaatkan teknologi juga dan sejujurnya secara technically saya nggak gitu paham, tapi saya punya teman-teman yang mengerti. Jadi saya minta tolong berkolaborasi lah ya dengan teman-teman itu Oke. yang mengerti supaya saya mengerti teknisnya, saya mengerti esensialnya, tapi untuk masalah internet, masalah media sosial segala macamnya saya nggak gitu paham. Nah ini saya ngobrol dengan mereka, hanya kerjasama lah dengan mereka. Nah, singkat cerita, saya gunakan sosial media tadi, kemudian mereka tuh kontak. Seperti kita lakukan ini kan medsos yang kita pakai kan. Oh, Nah, iya, iya, orang itu iya, ngontak iya. misalnya, ngontak ke saya, kemudian saya jelasin. Saya jelasin bisa by phone. Saya bisa ngomong begini, ini berjam-jam. Karena Wah. saya buat saya ini not only sekedar misalnya dagang gitu, jual transaksi, enggak bukan sekedar itu, tapi ini adalah berbagi knowledge, berbagi pengetahuan, karena target saya adalah orang itu paham. Kalau orang itu paham, kemudian dia gunakan, kemudian dia merasakan manfaatnya, dia juga akan jadi berkat juga buat orang lain, ngasih tahu orang lain juga, seperti itu. Nah, Oke, jadi maksudnya teknologi ini maksudnya bisa dipakai siapa aja gitu ya? siapa aja bisa. Nah, Oke. kemudian jadi ini sederhananya begini. Jadi misalnya ada orang dia lihat tayangan saya misalnya di Facebook misalnya. Kemudian dia ngontak saya, kemudian saya jelasin kan. Saya ada nomor kontak saya di situ, saya jelasin via WA, kemudian saya telepon atau video call dan sebagainya. Nah, ketika orang itu misalnya misalnya buat dia misalnya penderita kanker, kemudian orang tersebut saya mau berminat untuk terapi dengan ini misalnya. Saya bilang saya jelasin segala macamnya begitu. Ya udah. Kalau tempatnya itu masih bisa dijangkau, misalnya Jakarta, Surabaya, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, Jogja gitu ya, Solo yang seperti itu yang masih Jawa Barat lah. Saya masih bisa jangkau, saya temuin. Saya usahakan ketemu. Jadi Sehingga Mas Rahmat praktek terapi langsung nih. langsung dan mereka sehingga mereka paham gitu.
Tapi ada juga banyak diantaranya juga by phone, yang dari Kalimantan, dari Hong Kong bahkan, dari Taiwan, dari Amerika juga pernah ada. Itu by phone, saya jelaskan begini, via WA, kemudian mereka transaksi, ya mereka transaksi dengan kantor aja. Tapi saya jelasin dulu mereka cara kerja dan sebagainya, karena target saya tadi supaya orang itu paham, orang itu mengerti. Nah, pada saat orang itu mengerti, dia akan benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati, karena kalau mengerti tadi tahu kan, oh OPEC-nya seperti ini. Bahkan saya pernah lakukan konsultasi ke orang itu bisa 3 bulan, Mbak. Setiap hari orang itu telepon, setiap hari, sehari 3 kali. Jadi sehari udah kayak minum obat ya. Jadi ini case-nya, ini si ibunya ini kena kanker payudara. Kena kanker payudara dan kondisinya dia nggak bisa bangun. Di ICU nggak bisa bangun, di infus juga nggak bisa masuk. Karena darahnya kental. Di infus nggak bisa masuk karena darahnya kental. Kemudian singkat cerita dia beli produk yang teknologi yang tadi saya bilang itu, saya jelasin dulu. Hanya singkat cerita dia yang bersangkutan beli, anaknya beli. Kemudian saya jelasin by phone begini, dan saya nggak pernah ketemu orangnya sampai detik ini. Jadi saya jelasin, Pak Rahmat ini gimana? Oke Pak, coba lakukan ini. Pak, coba lakukan ini. Coba lakukan ini. Terus lakukan seperti itu. Sampai akhirnya, tadinya dia kondisinya, karena untuk tahu, penderita kanker tuh darahnya kental. Ya. Darahnya mereka tuh kental, sangat kental. Sama seperti stroke. Darah mereka tuh kental. Nah, kemudian dia minum air yang dilewatkan itu, kemudian jadi dia menggunakan living water ini. Living water tadi, nah kemudian dia gunakan. Nah, yang terjadi besoknya di infus bisa masuk. Oh, wow, secepat itu pengaruhnya ya? Secepat itu, iya. Wah. Di infus bisa masuk. Akhirnya singkat cerita bisa pulang. Tadinya nggak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya dia bisa pulang, udah diterapi segala macam sampai keluar potongan daging, Mbak, yang keluarnya darah kotor, potongan daging. Aduh, saya juga dengernya. Tapi saya coba bantu benar-benar jelasin gitu seperti itu. Dan yang terjadi mulailah dia bisa mulai duduk, mulai bisa makan, mulai bisa beraktivitas. Wah, itu pasti keluarganya juga bersyukur banget ya. Betul, happy banget. Jadi nah yang seperti itu, dan sejujurnya ini bukan 1-2 yang seperti ini. Ini puluhan. Dan bahkan bisa datang dari berbagai kota juga gitu ya jadinya. Ada juga, ada juga yang bahkan datang dari Pati ke rumah, Mbak. Dan saya nggak buka praktek karena saya bukan dokter, saya bukan praktisi, karena tujuan saya hanya menjelaskan aja sama mereka, terapinya sendiri aja. Jadi loh, tapi cara makanya begini. Itu ada orang datang tengah malam itu perjalanan 12 jam gitu jalan dari Jawa ke sini. Dan orangnya tidur. Dan umumnya yang akhirnya dibantu oleh Mas Rahmat ini mereka bisa pulih gitu ya? Yang jelas gini, mereka ini yang dibantu ini kondisinya membaik. Kondisinya mereka membaik, merasa ada perbaikan. Dari mulai perbaikannya yang kecil sampai benar-benar sembuh total itu ada. Tapi ada juga yang dia akhirnya memang meninggal. Ada juga seperti itu. Tapi jangan salah kalau urusan yang seperti itu udah di luar jangkauan. Ya, itu sudah di luar jangkauan, itu kan memang sudah saatnya lah ya. Jangankan yang begitu orang jatuh aja orang bisa meninggal. Artinya memang itu sudah saatnya. Tapi poin saya adalah bagaimana si alat ini, ini yang saya bantu ini membantu orang tersebut. Ada yang tadinya nggak bisa tidur jadi bisa tidur, ada yang nggak bisa tidur 14 hari kemudian jadi bisa tidur nyenyak. Itu kan happy banget buat mereka. Buat kita aja, buat kita kan, buat orang-orang sehat ya. Yang namanya tidur biasa-biasa aja kan, kita kayaknya pernah jarang-jarang lah. Terima kasih Tuhan saya masih bisa tidur, kayaknya jarang deh. Tidur aja gitu kan. Udah otomatis gitu ya. Udah merasa itu kayaknya udah hal yang biasa banget gitu ya. Betul. Nah padahal orang-orang yang sakit itu dapat tidur tuh kayak dapat surga. Bahagia banget buat mereka. Karena kebayang orang nggak bisa tidur 12 hari coba. Itu pertama kali nih, tahun 2014 pertama. 12 hari nggak bisa tidur, 2 minggu nggak bisa tidur. Kemudian saya bantu, dan salah satunya Living Water ini, anak ini bisa tidur. Aduh, bahagia banget. Wow. Dan ini benar-benar sangat membantu banget, dan orang yang bersangkutan benar-benar kelihatan tadinya nggak bisa bangun sama sekali, badannya kaku, diangkat sama tiga orang gitu. Akhirnya setelah di terapi gitu ya, kemudian dia 3 hari kemudian membaik, bisa bergerak dan sebagainya. 1 bulan bisa duduk, 2 bulan bisa jalan, ditambah 3 bulan bisa jalan.
wah buat saya wah ini bahagia dan saya pikir kebutuhan orangnya bukan hanya sekedar finansial yang dicari gitu, bukan hanya sekedar hal yang sifatnya fisik gitu ya, tapi juga ternyata kebahagiaan batin pada saat bermanfaat buat orang. Ya, itu tuh sesuatu yang luar biasa dan mungkin ya ini yang dirasakan sama orang-orang besar yang mereka tiada henti-hentinya mereka berbagi sama orang, membangun mental orang, kemudian memberikan khutbah misalnya seperti itu, dan mereka benar-benar sangat tulus. Itu saya mungkin ini yang mereka rasakan sehingga mereka nggak berhenti. Makanya orang sukses itu makin sukses. Ya, karena yang mereka lakukan itu ya kaitannya orang yang dipegang itu istilahnya berubah gitu ya, apakah itu secara kesehatan ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Betul. Oke, iya, Wah, menarik banget. Dan itu salah satunya ya itu tadi, living water itu ternyata pengaruh besar dahsyat itu gitu ya terhadap betul. kesehatan kita. Sementara kalau misalnya kita yang belum ngerasa apa-apa, kayaknya nggak, air minum tuh kayaknya hal yang ntar aja ya belum haus atau apa gitu ya, lupa gitu ya kayak gitu. Waduh, wah informasinya nih kayaknya bermanfaat sekali ya, bener nggak nih teman-teman ya. Nah kita tuh nggak punya banyak waktu yang tersisa, coba saya cek dulu ya. Iya, jadi kalau misalnya di antara teman-teman mungkin di sini ada yang juga ingin bertanya lebih jauh nih, maksudnya gimana tuh tadi yang tentang teknologi yang Mas Rahmat sempat singgung, kita bisa dapetin informasinya lebih jauh gimana caranya nih Mas? Mungkin bisa, mungkin ada teman-teman juga yang paham ya, nanti bisa tanya sama teman-teman yang misalnya ngundang di forum ini kan, mungkin ada di referensi siapa, nanti bisa tanya, mungkin lebih lanjut mereka lebih paham, atau bisa juga nanti kontak dengan DM dengan Bu Rina misalnya, atau dengan saya. Ada, tapi maksudnya secara umum suka ada ininya nggak? Ada istilahnya tentang ini, apakah ada workshopnya atau apanya? Gitu? Ya, sebenarnya kita sendiri itu ada komunitas yang kita memberikan ada waktu ada jadwal-jadwal tertentu yang itu kalau yang tadi saya bilang itu mungkin lebih ke personal lah ya, mungkin lebih ke personal, nanya-nanya gitu. Tapi kalau misalnya saya mau lebih lengkap, kemudian di satu forum yang lebih resmi misalnya atau seperti apa, nah ini kita ada workshop seperti itu, ada jadwal-jadwal tertentu, nanti bisa di-sharingkan, dikasih contoh misalnya seingat saya itu Sabtu ini akan ada penjelasan tentang itu, dan semua via Zoom ya. Online semua. Jadi Zoom. bisa ikut, semua bisa ikut. Harus daftar dulu nih. Daftar ya, betul. Ya, berarti nanti ada ya jadinya workshop tentang ini ya. Ada. Oke, jadi untuk teman-teman yang berminat tahu lebih jauh secara lebih detailnya, nanti ya pantau terus berarti ya, jadi supaya bisa dapetin infonya nih kapan pas ada workshopnya, dan kemungkinannya Sabtu ini ya Mas ya jadinya ya. Ada ya, setahu saya ada Sabtu ini tuh ada. Nanti mungkin infonya lebih lengkap nanti lebih detailnya nanti bisa menyusul ya. Wah, menarik banget nih. Jadi mungkin saya Mas Rahmat bisa lihat ini, saya mau coba ngelihat apakah ada yang mungkin ada yang mau bertanya kali ya, tapi akan lebih bagus mungkin kalau misalnya kalau sampai ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung chat di Facebook Live ini, dan mungkin akan lebih afdol kalau Mas Rahmat yang melihat nih pertanyaannya yang paling pas untuk bisa dapat prioritas, karena kan waktunya Mas Rahmat juga terbatas banget nih, kita nggak punya banyak waktu lagi, jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ya sambil kita lanjut. Kalau misalnya ada teman-teman bisa mau tanyakan sesuatu, mumpung masih bersama Mas Rahmat nih, jadi bisa langsung dapat jawabannya ya. Nanti mungkin Mas Rahmat bisa sambil ngelihat juga kali ya di situ ya ada pertanyaannya. Ini saya lihat ada pertanyaan nih, dari Pak Boy Sembiring. Jadi beliau bilang mantap ya, saya baca dalam buku Mujizat Air, foto struktur molekul air kacau jika diberi label buruk. Nah pertanyaannya, apakah air benda hidup? Nah, kalau kita sudah bicara tentang energi, itu sebetulnya benda apapun, mau benda hidup, mau benda mati, itu awalnya begini. Benda apapun itu pasti terdiri dari molekul. Molekul itu apapun ya. Terdiri dari atom. Atom itu terdiri dari ada proton, ada elektron.
Proton dan elektron itu terdiri dari namanya quark atau apalah sebutnya. Kuat sebutnya apalah Okay. Saya lupa ini ya. Itu yang dia jelasin Tesla, satu orang namanya Tesla. Ini orang terkenal banget. Nah, dia bicara dari level energi. Nah, semua benda apapun, kalau tubuh kita termasuk kalau kita difoto nih, itu yang kelihatan itu sebenarnya adalah energi. Energi sebetulnya. Jadi kalau kita bicara hidup atau enggak hidup itu kan hubungannya dengan dia bertumbuh atau tidak. Nah, jadi kita bicara kalau tadi tentang air tadi, si air itu air itu dia sebenarnya benda, tapi dia bisa menyerap energi. Dia bisa menyerap energi positif, dia bisa menyerap energi negatif. Jadi sangat netral sebenarnya, airnya sendiri itu netral. Tergantung orang itu dia memberikan energi seperti apa pada orang itu. Jadi kalau kita bicara tentang air, kalau dari definisinya biologi, manusia ya makhluk hidup kan hanya tumbuhan, hewan dan manusia kan. Ya. Ya kan hanya itu aja. Kalau kita bicara selebihnya kan benda mati kan seolah-olah begitu. Tapi komponen di benda hidup sendiri itu ada airnya. Kemudian kalau mau lebih dalam lagi kan di situ ada tadi sampai ke struktur dan sebagainya. Jadi memang ada secara prinsip bahwa apapun benda itu sebenarnya adalah kumpulan energi sebenarnya. Baik itu benda hidup atau benda mati, ya ujung-ujungnya di situ. Termasuk ada sebagian bahkan orang-orang yang dia menyampaikan tentang law of attraction, the secret dengan energi dan seterusnya, itu nyambung. Bahkan orang mau kekayaan, dia juga dengan memimpikan sesuatu dan sebagainya, itu juga nyambung karena hubungannya dengan energi, pikiran juga energi gitu. Jadi mungkin ini bahasan khusus sih. Iya, kayaknya itu topiknya jadi sangat luas, betul. Ini ya bisa cover macam-macam lah kalau kita bicara energi jadinya ya. Oke. Nah, jadi kalau bicara tadi air, kembali lagi living water itu adalah air yang energinya positif gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya. Ya. Oke, tadi kalau living water berarti ada dead water. Nah, kalau kita minumnya bukan air living water, ke tubuh kita efeknya gimana tuh, Mas? Yang jelas ya mungkin hausnya hilang. Tapi efek secara kesehatan itu belum tentu. Oke. Belum tentu. Jadi karena yang kita butuhkan itu kan air itu, karena hubungannya tadi dengan kalau kita minum air yang living water tadi, itu kan membuat peredaran darah jadi lancar dan sebagainya. Tapi kalau dead water yang kita minum itu kita hanya sekedar ya minum aja. Tapi dia belum tentu diserap sama tubuh diserap dengan baik sama tubuh. Oke. Seperti itu. Oh ya, jadi ya tadi ya kembali lagi belum tentu mempengaruhi peredaran darah secara positif ya, kelancarannya dan sebagainya gitu ya. Karena kayak gini, misalnya kalau air dia partikelnya besar, dia itu kayak bikin genangan. Hujan tuh. Hujan kan ada genangan air, berarti yang dia nggak keserap. Ya. Itu kan sekitar partikelnya gede. Nah, kalau misalnya nggak keserap, ya udah dia dibuang aja, lewat. Dia lewat aja ke tubuh. Mungkin ada sebagian keserap, tapi mungkin sebagian besarnya dibuang. Nggak optimal lah ya optimal. Jadinya ya. Oh oke ya. Itu tadi pertanyaan dari saya nih. Mungkin dari teman-teman ada lagi kali ya yang bertanya. Sayang sekali saya sendiri nggak bisa langsung ngecek. Kalau misalnya ada, jadi langsung ke Mas Rahmat punya Facebook ya, jadi bisa lihat. Mungkin ada lagi, kalau ada silahkan. Kayaknya udah nggak ada kalau di saya. Sementara belum ya. Jadi saya ini karena semakin kita mendekati akhir, jadi sebelum mengakhiri saya akan coba catatan yang saya sudah bisa catat ya dari bicaraan kita, karena mungkin ada teman-teman yang tadi juga baru joinnya tidak sempat dari awal ya. Jadi tadi dari awal itu dengan Mas Rahmat sempat berbincang sebenarnya living water itu apa di sini. Jadi dikatakan bahwa living water itu adalah air yang strukturnya heksagonal dan dia juga karena strukturnya heksagonal itu mengandung lebih banyak oksigen sehingga pada saat lebih mudah juga diserap oleh sel, sehingga itu akan sangat berdampak pada kelancaran peredaran darah gitu. Kalau kesimpulan saya kurang tepat,
langsung di ini aja ya Mas ya. Ya. Gitu. Nah, dan juga menyinggung soal air ini, kalau dari sisi energi bahwa sebenarnya air itu netral. Jadi tergantung kita memberikan energi apa ke situ, dan tadi antara lain adalah lewat kata-kata kita gitu ya, kata-kata kita yang positif dengan air yang kita mau minum lewat doa tadi itu akan memberikan energi yang positif juga ke tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita sering yang negatif-negatif nih, itu juga secara nggak langsung jadinya sebenarnya berdampak ke tubuh kita yang 70-80% adalah cairan. Jadi bisa jadi darah kental itu bukan karena sekedar makanan yang kita makan, tapi bisa jadi karena kata-kata yang sering kita ucapkan ya. Bisa jadi. Iya ya, jadi sebenarnya efek balik ke kita gitu ya. Jadi apa yang kita berikan keluar itu kita dapatkan juga. Kalau itu positif kita balik positif, dan kalau itu negatif ya jadinya mengganggu kesehatan jangka panjangnya ya. Nah kemudian juga bicara ini sebenarnya kalau bicara kesehatan itu jadi kaitan erat dengan peredaran darah yang lancar. Karena pada saat darah lancar, nutrisi, oksigen, cairan semua itu bisa tersampaikan ke sel-sel, sel-sel bisa dapat makanannya, dan di situ jadinya selnya berenergi. Seperti itu ya Mas, sebenarnya sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi yang membuat peredaran darah lancar ini ya kalau cukup cairannya tentunya ya jadinya peredarannya bisa lancar gitu ya. Cairan yang tepat ya tadi living water itu ya, living water itu, dan itu kita bisa jadinya dengan selnya dapat nutrisinya. Kalau dikaitkan dengan imun sistem, jadi akhirnya maksudnya imun tubuh kita, jadi akhirnya ya tubuh dapat energinya, dapat makanannya, akhirnya tubuh mampu yang tadi Mas Rahmat singgung ya, bisa melakukan self healing sendiri di saat memang ada gangguan-gangguan dari luar menghantam seperti itu ya, seperti kondisi-kondisi hari inilah dan sebagainya. Jadi sebenarnya semuanya balik lagi dari kita memilih yang mana yang bagus untuk diri kita. Apakah itu lewat konsumsi, lewat air, dan terutama juga lewat kata-kata, dan tadi sempat disinggung juga lewat pikiran kita. Itu yang bisa membuat kita punya kemampuan untuk self healing dari dalam ya Mas ya? Betul. Ya, jadi kaitannya dengan peredaran darah tadi yang di poin yang dapat adalah dari situ oksigen, makanan, kemudian ada juga frekuensi masuk ke situ karena semuanya terkait dengan apa yang diperintahkan dari pikiran sini gitu ya ke tubuh kita. Nah, sementara kalau kita kurang cairan, dan tubuh kita bisa jadi keseimbangan asam basanya bisa terganggu, dan pada saat tubuh asam disitulah mulai muncul asam yang berlebihan ya di luar range normalnya, itu akan bisa muncul macam-macam penyakit. Seperti itu kali ya Mas Rahmat ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya, dan untuk teman-teman yang ingin tahu lebih jauh, tadi sempat disinggung teknologi apa yang digunakan, karena kayaknya kalau kita misalnya belum terbiasa, semua air kita doakan dulu sebelum minum, atau kalau kita mau bantu semua banyak banget jadinya ya yang kita harus ini kan itu kali perlu latihan khusus untuk itu. Nah kalau misalnya dengan Mas Rahmat tadi singgung ada teknologinya, kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh nanti bisa tetap stay tune, akan ada workshop khususnya, dan yang saya barusan dapat infonya adalah Sabtu berikut ini terdekat waktunya akan ada workshopnya ya. Nanti detailnya akan menyusul. Ya, sayang sekali nih sebenarnya masih banyak yang bisa dikupas tentang living water ini, karena ya kita harus mengenal tubuh kita ya, 70-80% cairan gitu ya. Nah, Mas Rahmat kalau nanti kesempatan lain saya undang lagi untuk kita bicara-bicara lagi di sini, bisa oke ya? Oke, ayo sepanjang bisa, sepanjang bermanfaat, saya sangat senang berbagi dengan teman-teman. Terima kasih banyak, saya mewakili teman-teman semua di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Rahmat sore hari ini. Sama-sama. Ya, semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat buat semua yang mendengarkan dan bisa dibagikan kepada keluarga ataupun orang lain yang membutuhkan ya. Oke, semuanya teman-teman, Mas Rahmat sekali lagi terima kasih untuk sharingnya sore hari ini. Nanti saya akan kontak-kontak lagi ya untuk minta waktunya ngobrol lagi. Oke. Ya, oke, untuk sore ini sepertinya ini sudah di penghujung waktu kita untuk bisa bincang-bincang bersama. So, saya Rina, terima kasih untuk kehadiran semuanya. Selamat sore, sampai di sini perjumpaan kita ya. Tetap sehat, stay positif. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih. Bye.